welcome back to God's Word. Dan kali ini saya akan mengutbahkan sesuai dengan judulnya, yaitu adalah nada penyembahan sempurna. Yaitu adalah nada-nada yang kita persembahkan untuk Tuhan sebab kita mengasihi Dia. Bagaimana sih? Kita lihat di mana? Yuk kita lihat sama-sama. Kita akan buka sama-sama di Yesaya yang ke-6 ayat yang ke-2 hingga yang ke-3. Anda semuanya bisa baca full, saya akan bacakan in English version, akan membuka mata dan juga bisa membuat hati lebih bersih lagi, di mana akan ada 1-2 ayat yang akan betul-betul mengubah bagaimana kita menyembah setelah ini. Ya, saya akan bacakan. Above him stood the seraphim, each had 6 wings. With 2 he covered his face, and with 2 he covered his feet, and with 2 he flew. And one called to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. Yes, jadi seperti itu. Dimana kalau kita lihat adalah ada serafim atau malaikat Tuhan yang mempunyai 6 sayap. 2 menutupin wajah, 2 menutupin kaki, 2 melayang-layang. Jadi, dan salah satunya nyambung ke yang lain dengan berkata atau bernyanyi, Holy, 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 gitu. Jadi ada sebuah penyembahan. Jadi seperti kalau kita ngomong masalah penyembahan, Anda dan saya tahu kan bagaimana menyembah. Tapi menyembah dengan tulen seperti apa, kita nggak tahu. Dikatakan bahwa 2 sayap menutup muka, wajah, mata, dan lain-lain. Jadi ketika ada sesuatu yang menutup wajah kita, otomatis adalah ketika yang ngomong masalah penyembahan, nada penyembahan sejati itu atau yang sempurna adalah dengan tidak memperhatikan apa yang kita pandang atau sekeliling kita. Jadi kita nggak peduli dengan bagaimana sekeliling kita. Yang penting kita fokusnya ke Tuhan, kita menyembah, tutup mata, fokus aja ke Tuhan. Kadang-kala kita nggak usah tutup mata, tapi pandangan kita fokus menuju Dia, bukan ke yang lain. Jadi kadang-kadang kalau kita menyembah, kadang kita kayak agak malu-malu soalnya, waduh dilihatin sama sebelahku tuh, waduh dilihatin sama anakku, dilihatin sama, waduh, wah gimana nih nanti aku kehilangan itu kebanggaanku di depan Dia dong, rasanya hilang gitu. Enggak kayak gitu. Jadi ketika kita fokusnya ke Tuhan, malah Tuhan itu akan lebih dimuliakan. Dan yang kedua adalah mengenai 2 menutup yang namanya kaki. Jadi kita tidak usah masalah bingung, mau melompat silakan, mau duduk doang silakan, mau berlutut silakan. Kaki ngomong masalah posisi. Jadi ketika kita memposisikan bagaimana kita enaknya gimana asalkan sopan dan santun, kita bisa menyembah bebas. Yang suka duduk silakan, suka menyembah silakan, suka untuk berlutut silakan, suka kayak gimana silakan, whatever. Itu masalah style ya. Jadi kalau kita ngomong masalah kaki, balik lagi itu adalah masalah ke style masing-masing bagaimana menyembah. Dimana kita menyembah Tuhan itu beda-beda, tetapi tujuannya itu sama. Dan yang ketiga adalah mengenai 2 sayap yang sisanya dibuat untuk melayang-layang. Nah, melayang-layangnya adalah masalah perkenanan hati, ketulusan atau tujuan. Jadi ketika kita menyembah, kita mesti mengesampingkan keadaan kita masing-masing. Mau ada masalah disampingkan, mau ada kebutuhan disampingkan, mau ada kerjaan disampingkan dulu. Mau ada apapun itu yang banyak hal-hal alasan-alasan manusiawi itu semua dikesampingkan. Bahkan kesehatan pun dikesampingkan jika Anda pun sakit. Jadi ketika kita menyembah, baiklah kita itu fokus pada Tuhan, menggunakan style masing-masing, jangan ikut-ikutan dan tidak usah memperhatikan sekeliling kita. Fokus on Him. Jadi hanya fokus pada Tuhan saja, tidak ada yang lain.
Maka setelah itu malaikat mulai menyembah holy holy holy. Ya, setelah itu ya kita akan fokus. Jadi semacam you are holy, holy, glory to you, my Lord. You are holy, holy, glory to you, my Lord. I sing your praises forever, deeper in love with you. Here in your courts where I'm close to your throne, I found where I belong. Tidak peduli bagaimana sekeliling Anda, sebelah Anda, siapa yang Anda kenal maupun gak kenal, whatever seenaknya, pada memikirkan masing-masing. Mau nada Anda bagus, salah, fals atau gimana, seenaknya. Tuhan yang menilai hati. Kalau tujuannya adalah jelas, semua nada fals pun jadi perfecto, magnifico di depan Tuhan. Apa yang manusia nggak bisa lakukan, yang nggak sempurna, Tuhan bisa sempurnakan, percayalah itu. Ketika Anda nggak pede menyanyi disebabkan Anda nggak bisa nyanyi, no, kita punya talenta masing-masing. Gak usah bingung, kok dia bisa lebih indah, aku nggak bisa. Nggak apa-apa, dalam penyembahan pun nggak dibatasi dengan yang seperti itu. Maka pedelah, menyembahlah dengan tulus, dengan tujuan yang baik. Apalagi diilhami dengan kuasa Tuhan, Roh Kudus ada di sini. Wow, akan so beautiful. Jadi ketika kita ngomong mengenai penyembahan adalah apa yang kita bisa kasih ke Tuhan dengan tulus, dengan tulen sejatinya tanpa adanya gimmick, bumbu-bumbu dan lain-lain. Jadi ketika kita menyembah, kita membuat hati kita melayang menuju ke Tuhan. Kita menyampaikan apa isi dalam hati kita. Jadi banyak lagu yang bisa kita pakai saat kami berkumpul, Rohmu bekerja. Banyak kan? Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Atau ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu. Jadi banyak banget, tergantung lagunya. Pada suka lagu apa, semua lagu bagi Tuhan bagus. Pasti mendekatkan pada Tuhan, pasti membuat kita semakin kayak ingat Tuhan itu adalah penolong kita, teman sejati, penyelamat kita, Tuhan adalah Tuhan kita. Semakin banyak lagu yang kita nyanyikan, baik itu fals gak apa-apa. Jadi kayak banyak banget yang apa ya, pada bingung pengen nyanyi dan fals, malu. Gak usah malu, kita sama di mata Tuhan, gak beda kok. Cuman yang satu dikasih talenta nyanyi, satu enggak, bedanya itu doang. Tapi kan kamu unik, kamu punya talenta lain yang nyanyi itu pun gak bisa gitu lakuin. Jadi setiap manusia itu diciptakan unik oleh Tuhan dan semuanya amat sangat baik. Jadi nggak usah kayak bingung mengenai aku fals dan lain-lain, nggak apa-apa. It's okay gitu loh. Penyembahan itu adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi bukan hubungan bersama dengan Tuhan, makanya doa nggak bisa dititipkan. Bagaimanapun itu juga sama seperti penyembahan. Penyembahan pun tidak bisa dititipkan. Aku titip penyembahan yang no, nggak bisa. Menyembah itu adalah individu ketemu dengan individu. Sama seperti ketika lelaki pengen kencan dengan wanita, nggak bisa dititipin ke temennya, tolong gantiin aku, no, mesti kamu yang menjalani hal itu. Jadi ketika Anda semuanya butuh tahu mengenai penyembahan dan Anda sudah tahu
saatnya Anda menyembah. Tahun ini adalah tahun penyembahan. Jangan putus asa, sebab dengan penyembahan kita masih semakin dekat dengan Tuhan. Penyembahan membuka yang namanya pintu surga. Jadi ketika kita lebih banyak menyembah, kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan penyembahan adalah tempat yang paling mudah di mana kita dekat dengan Tuhan. Nyanyi lebih gampang ketimbang baca Alkitab. Itu fakta yang saya dapatkan. Banyak sekali yang susah atau malas baca Alkitab, tetapi lebih gampang menyanyi. Soalnya bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Ya simple, seperti ini aja. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh how I love you Lord. Indonesia. Lebih dalam lagi ku cinta kau Tuhan. Jadi dengan apapun itu bahasanya, mau bahasa Latin silakan, bahasa Jawa silakan, bahasa apapun Indonesia, Inggris dan lain-lain silakan. Penyembahan tidak mengenal bahasa. Penyembahan ada satu bahasa yang Tuhan kenal, yaitu adalah bahasa hati anak menuju ke Bapa. Jadi bagaimana kehidupan Anda? Apakah Anda sudah banyak menyembah atau Anda malah butuh penyembahan itu? Banyaknya masalah? Nanti aja dipikirkan, menyembah dulu, datang ke Tuhan dulu, nanti masalahmu akan selesai. Sebab Dia yang mengangkat kuknya. Jadi ketika kita lagi ada banyak masalah, kuk kita kayaknya susah, masalahnya gede banget, Tuhan yang angkat. Meskipun masalah itu nggak langsung selesai, tapi Tuhan yang angkat. It's okay. Jadi kita mencoba untuk dekat dengan Tuhan, maka kehidupan akan senantiasa lebih baik. Jadi ya seperti itu aja mengenai khotbahnya. Khotbah singkat, membukakan hati, membukakan mindset, bagaimana sebuah penyembahan yang sempurna di mata Tuhan. Jadi Dia tidak melihat apapun yang engkau bayangkan, tapi Dia melihat apa yang tidak engkau bayangkan. Begitu. Ya, jadi saya sekilas dulu mengenai khotbahnya, dan kita akan berdoa bagi utamanya kesulitan untuk menyembah, yang enggak pede pada saat menyembah, yang pesimis, yang berkata bahwa penyembahan dekat sama Tuhan gak ada gunanya. Saat ini kita akan doa sama-sama aja, dan kita akan mencelikan matanya. Tuhan akan mencelikan mata-mata yang seperti itu. Ya Tuhan Yesus, hamba berdoa, Tuhan Yesus hamba minta, Tuhan Yesus pada yang menonton hingga saat ini, untuk Engkau celikan matanya, Kau buka hatinya Tuhan Yesus mengenai apa itu penyembahan, supaya dia semakin dalam, semakin lebih lagi menyembah Engkau. Now in Jesus name, tumbuhkanlah semacam feeling kangen kepada Tuhan. Saat ini juga Engkau akan semakin kangen sama Tuhan di dalam nama Yesus. Hamba minta Tuhan Yesus Tuhan, hamba berdoa Tuhan kepada anak-anak-Mu yang sedang menjauh disebabkan banyak masalah. Dekat sama Tuhan banyak masalah, katanya sih. Bukankah nggak dekat sama Tuhan malah lebih banyak masalah? Saat ini juga ubah mindset itu di dalam nama Yesus. Engkau akan semakin dekat, nggak tahu gimana, disengaja atau nggak disengaja, akan ada 1-2 yang mengingatkan engkau kepada Tuhan, yang engkau sudah jauh 5 tahun, laki-laki usia 25-an atau 26, nggak tahu, seperti itu nggak jelas. Engkau udah jauh, engkau sudah membuat hidupmu kayak alkohol dan lain-lain, seks bebas, soalnya engkau kecewa dengan Tuhan 5 tahun lalu ketika usia masih 20-an awal. Saat ini juga engkau akan kembali di dalam nama Yesus. Now in Jesus name. Yes. Ya, thank you Tuhan buat semuanya Tuhan Yesus. Engkau berkati kesehatan kita masing-masing. Dalam 2021 ini akan semakin baik dibandingkan tahun lalu. Thank you Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, jadi kita sudah selesai mengenai khotbahnya, dan pastinya akan sangat memberkati sekali. Jangan jadikan penyembahan sebuah alasan, jadikanlah penyembahan sebagai gaya hidup. Sekilas mengenai videonya, ketemu lagi di next episode. God bless you dan bye.